Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dengan pembelajaran PAI. Pada pertemuan kita yang kedua kali ini, kita masih membahas tentang materi mawaris. Rekan-rekan sekalian, sedikit kita akan membahas kembali materi yang sudah dibahas pada pertemuan yang pertama, bahwa mawaris berarti hal-hal yang berhubungan dengan waris dan warisan, atau ilmu yang pelajari mawaris disebut dengan ilmu faraid. Sekarang, ahli waris terhadap warisan itu ada yang berhak mendapatkan warisan dan ada yang tidak berhak mendapatkan warisan. Yang berhak mendapatkan warisan itu ada 4. Yang pertama, karena ada ikatan kekeluargaan atau ada ikatan nasab. Yang kedua, karena ikatan pernikahan. Seorang suami atau seorang istri atau seorang laki-laki dan perempuan yang menikah, maka ketika salah satunya meninggal, maka pasangan yang masih hidup berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga adalah wala. Wala itu adalah budak belian yang zaman sekarang sudah tidak ada lagi zaman perbudakan. Kemudian yang keempat adalah hubungan seagama. Artinya seorang yang berhak mendapatkan waris harus ada kaitan satu keyakinan, yaitu kalau dalam Islam hanya keluarga yang beragama Islam saja yang berhak mendapatkan waris. Kemudian yang tidak berhak mendapatkan waris, yang pertama adalah budak belian. Budak belian itu tidak berhak mendapatkan waris kecuali sudah dibebaskan. Nah, pada saat ini sudah tidak ada yang namanya budak belian. Yang kedua adalah membunuh. Seseorang yang membunuh pewaris, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Malah di dalam kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta waris, undang-undang yang disusun oleh pemerintah Indonesia dalam kompilasi hukum Islam, merencanakan pembunuhan, membunuh, kemudian memfitnah pewaris, itu pelakunya tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga, murtad, yaitu keluar dari ajaran agama Islam, atau keluar dari keyakinan Islam, maka dia tidak berhak mendapatkan waris. Kemudian berbeda agama, akibat dari murtad yang tadi. Misalkan seorang ayah yang muslim, kemudian anaknya yang murtad, keluar dari agama Islam atau berbeda agama, maka ketika ayahnya meninggal dunia yang muslim, anaknya yang sudah murtad atau berbeda keyakinan, itu tidak berhak mendapatkan warisan. Demikian juga sebaliknya. Berikutnya, harta yang dikeluarkan sebelum diwariskan atau sebelum dibagikan kepada ahli waris, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengeluarkan zakatnya. Zakat dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Sebesar 2,5%. Kemudian yang kedua, biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah berupa pembelian kain kafan, untuk membayar tenaga orang yang menggali kubur, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah membayarkan hutang-hutangnya. Jika si mayit meninggalkan hutang dan diketahui oleh ahli waris. Karenanya, ketika proses hutang piutang itu harus ada saksi dan tercatat, sehingga tidak ada kaitan utang piutang ketika seseorang meninggal dunia. Kemudian yang terakhir adalah wasiat. Ketika ada wasiat yang ditinggalkan oleh si mayit, maka wasiat tersebut harus dijalankan. Syaratnya dalam mengeluarkan wasiat dari harta yang ditinggalkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan, dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena ahli waris mendapatkan bagian dari proses pembagian harta warisan.
Nah, perhitungan warisan yang sudah kemarin kita bahas adalah penghitungan secara langsung terhadap ahli waris sesuai dengan zawil furud dan asobah. Nah, tentunya dalam proses pembagian harta waris ada berbagai permasalahan yang ternyata tidak bisa secara langsung kita hitung dengan mengalihkan pembagian sesuai dengan bagian dari zawil furud. Nah, di sini ada macam-macam perhitungan waris yang menyalahi ketentuan umum. Maksud ketentuan umum itu adalah yang tidak sesuai proses pembagian waris itu dengan bagian-bagian yang sudah ditetapkan di dalam zawil furud. Nah, apa saja? Yang pertama, ada yang namanya al-ghorowen terjadi ketika ahli waris terdiri hanya dari istri atau suami, kemudian bapak dan ibu. Nah, bagian bapak menjadi 2/3 dan ibu menjadi 1/3 dan dibagi setelah dikurangi hak suami atau hak istri. Contoh, seorang pewaris perempuan meninggalkan harta warisan sebanyak 300 gram emas. Ahli warisnya terdiri atas suaminya, ibunya, dan bapaknya. Nah, berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut? Suami mendapatkan setengah karena tidak memiliki anak. Si pewaris tidak memiliki anak. Kemudian, ibu mendapatkan 1/3 karena si pewaris tidak memiliki anak. Dan bapak menjadi asobah binafsih. Bapak menjadi asobah binafsih atau mendapatkan sisa dari pembagian harta waris. Karena si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki. Nah, bagian suami kita kalikan langsung setengah dikalikan 300 gram, maka suami mendapatkan 150 gram. Kemudian ibu mendapatkan 1/3. Kita lihat harta sisa sebesar 150 gram setelah dikurangi bagian suami. Maka bagian ibu 1/3 dikali 150 gram mendapatkan 50 gram. Dan bapak karena merupakan asobah binafsi, maka bapak mendapatkan sisa dari harta yang sudah dibagikan kepada suami dan ibu. Bapak mendapatkan 100 gram. Atau kalau kita lihat, bapak mendapatkan 2 kali bagian dari ibu. Atau 2/3. Karena kalau kita lihat, bagian laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Nah, ini al-ghorowen. Kemudian yang kedua, ada yang namanya al-aul. Al-aul terjadi ketika jumlah bagian zawil furud melebihi pokok masalah. Atau al-aul ini adalah permasalahan ketika harta warisan dibagikan kepada ahli waris, harta mengalami kekurangan. Karena bagian zawil furud melebihi pokok masalah. Atau bagian zawil furud melebihi dari harta yang ada. Sehingga harta ketika dibagikan akan mengalami kekurangan. Contoh, seorang pewaris perempuan meninggalkan harta warisan sebanyak 600 juta rupiah. Ahli waris terdiri atas suami, ibu, seorang saudara perempuan, sekandung,
dan seorang saudara perempuan sebapak. Berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut? Kita lihat, ketentuan semula, suami mendapatkan setengah bagian, ibu mendapatkan 1/6, karena ada 2 orang saudara dari pewaris. Kemudian seorang saudara perempuan sekandung mendapatkan setengah, karena tidak ada anak perempuan atau si pewaris tidak memiliki anak. Kemudian seorang saudara perempuan sebapak yang mendapatkan bagian 1/6. Ketika kita kalikan langsung bagian dari ahli waris dengan harta warisan, maka harta waris tidak mencukupi karena bagian jawil purut melebihi pokok masalah. Nah, bagaimana menyelesaikan permasalahan pembagian waris dengan cara al-aul? Yang harus kita lakukan adalah dengan mencari pokok masalahnya. Mencari pokok masalah adalah dengan mencarikan penyebut dari masing-masing bagian ahli waris. Penyebut dari bagian ahli waris suami adalah 2. Bagian ahli waris ibu 6. Seorang saudara perempuan sekandung 2. Seorang saudara perempuan sebapak 6. Kita akan mencarikan KPK dari setengah, 1/6, setengah, dan 1/6. Maka kita ambil bilangan 6. Karena bilangan ini atau angka 6 ini bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 6. Nah, bagian suami yang setengah kita kalikan dengan KPK yang tadi sudah kita tentukan, yaitu 6. Jadi pokok masalahnya adalah 6. Bagian suami setengah dikali 6, maka suami mendapatkan 3 bagian harta. Ibu 1/6 dikali 6, maka ibu mendapatkan 1 bagian harta. Saudara perempuan sekandung setengah dikali 6, maka mendapatkan 3 bagian harta. Dan saudara perempuan sebapak 1/6 dikali 6, maka mendapatkan 1 bagian harta. Kita jumlahkan seluruh bagian harta yang didapat oleh suami, ibu, seorang saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara perempuan sebapak, yaitu 3 bagian harta, 1 bagian harta, 3 bagian harta, dan 1 bagian harta. Maka total jumlah bagian harta untuk ahli waris ada 8 bagian. Kemudian cara menghitungnya mengganti pokok masalah yang asalnya 6 menjadi 8. Suami tadi mendapatkan 3 bagian harta dari 8 keseluruhan harta yang dibagikan. Jadi 3/8 dikali 600 juta. Maka suami mendapatkan 225 juta. Ibu mendapatkan 1 bagian dibagi jumlah keseluruhan harta waris, yaitu 8 menjadi 1/8 dikalikan 600 juta. Maka ibu mendapatkan 75 juta. Demikian juga saudara perempuan sekandung tadi mendapatkan 3 bagian harta dari jumlah total seluruh harta 8 bagian. Maka 3/8 dikalikan 600 juta. Saudara perempuan sekandung mendapatkan 225 juta. Dan saudara perempuan sebapak mendapatkan 1 bagian harta dibagikan jumlah keseluruhan harta yaitu 8, maka 1/8 dikalikan 600 juta. Maka saudara perempuan sebapak mendapatkan 75 juta rupiah. Nah, kalau kita jumlahkan seluruh bagian harta waris yang sudah dibagikan, maka jumlahnya akan sesuai dengan jumlah harta yang ditinggalkan. Tidak kurang dan tidak lebih, yaitu sebesar 600 juta rupiah. Berikutnya, yang ketiga adalah pembagian harta waris dengan cara roll. Roll terjadi jika jumlah bagian zawil purut lebih kecil dari jumlah pokok masalahnya. Atau dengan kata lain, ketika harta dibagikan secara langsung,
dengan bagian zawil furud, maka harta akan mengalami kelebihan atau harta berlebih. Ada sisa ketika sudah dibagikan ke seluruh ahli waris. Sedangkan proses pembagian harta waris, harta tidak boleh kurang atau tidak boleh bersisa. Contoh, seorang pewaris laki-laki meninggalkan harta warisan sebanyak 69.000 meter persegi tanah. Ahli waris terdiri atas istri, ibu, dan 2 anak perempuan. Bapak ulangi, ahli waris terdiri atas istri, ibu, dan 2 anak perempuan. Berapakah bagian masing-masing ahli waris? Ketentuan semula, istri mendapatkan 1/8. Kenapa istri mendapatkan 1/8 bukan 1/4? Karena pewaris meninggalkan 2 anak perempuan atau meninggalkan anak. Ibu mendapatkan 1/6, bukan 1/3. Kenapa 1/6? Karena pewaris meninggalkan anak. Dan 2 anak perempuan itu mendapatkan 2/3. Nah, kalau kita kalikan langsung, maka harta akan sisa. Nah, oleh karena itu, ROD, proses penghitungannya sama, yaitu dengan mencarikan KPK antara penyebut 8, 6, dan 3. KPK-nya adalah 24. Nah, kita kalikan 1/8 dikalikan dengan KPK yang tadi, atau kita sebut dengan pokok masalah, maka istri mendapatkan 3 bagian. Ibu 1/6 dikalikan 24, maka 4 bagian. Dan 2 anak perempuan, 2/3 dikali 24, maka mendapatkan 16 bagian harta. Jika kita jumlahkan, maka total bagian ahli waris adalah 3 ditambah 4 ditambah 16, yaitu 23 bagian harta yang akan dibagikan kepada 3 ahli waris. Mohon maaf, 4 ahli waris, karena anak perempuan di situ ada 2. Proses penghitungannya adalah sama. Tadi ibu mendapatkan 3 bagian harta, dibagi jumlah keseluruhan harta, dan dikalikan harta waris. Istri juga sama, dan 2 anak perempuan juga sama dalam proses pembagiannya atau perkaliannya. Maka kalau kita lihat, jumlah harta warisan yang dibagikan habis, tidak tersisa, dan tidak berlebih sesuai dengan harta waris yang ditinggalkan. Demikian pembahasan terkait dengan permasalahan proses pembagian waris yang tidak bisa dikalikan langsung sesuai dengan bagian zawil furud. Ada al-ghurain, ada al-aul, dan ada rod. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan pada pertemuan yang kedua bisa kalian pahami. Insya Allah nanti Bapak akan berikan tugas di Google Classroom. Sekalian tugas ini untuk menilai ujian praktik dalam proses pembagian harta waris atau bab mawaris. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.